Audio Jungle. Audio Jungle. Yura Yunita, sang suara hati wanita. Melalui album Tutur Batinku, Yura Yunita mampu menggetarkan hati penikmat musik, terutama para wanita. Album yang dirilis pada 22 Oktober 2022 ini memiliki lirik yang mendalam. Keistimewaan dari Tutur Batinku ini adalah pada setiap liriknya mengandung 5 fase berduka dalam dunia psikologi. Di antaranya, fase menyangkal, fase marah, fase tawar-menawar, fase depresi, dan fase menerima. Tutur Batinku ditulis sejak tahun 2018 dan baru dirilis tahun 2021, yang mana membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. Melalui Tutur Batinku ini, Yura ingin menyampaikan pada setiap orang bahwa apa yang tampak di luar tidak selalu sama dengan yang ada di dalam. Mungkin ketika kita bertemu dengan seorang yang selalu tampil ceria dan terlihat tidak memiliki masalah, maka sebenarnya mereka semata-mata menggunakan topeng kebahagiaan di depan orang lain. Padahal hati dan mental mereka sedang tidak baik-baik saja. Melalui lagu ini juga, Yura ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita harus berdamai dengan luka batin kita. Mungkin kita bisa mengatakan, aku sudah memaafkannya. Tetapi itu hanya sebuah formalitas saja, yang mana tanpa kita sadari bahwa yang terluka bukan fisik, melainkan batin kita. Dan batin kita masih belum bisa memaafkannya. Dengan adanya darah seni musik yang mengalir dalam tubuhnya, Yura mampu menyihir para penikmat musik dengan lagu buatannya ini. Wanita yang lahir tanggal 9 Juni 1991 ini pernah memenangkan penghargaan Emmy Awards atau Anugerah Musik Indonesia Awards 3 kali secara berturut-turut. Pada tahun 2017, Yura memenangkan 2 nominasi, yakni dengan kategori Artis Solo Wanita Terbaik dengan karya Intuisi dan Pencipta Lagu Pop Terbaik. Dengan karya yang dinominasikan, Intuisi ditampilkan oleh Yura Yunita. Pada tahun berikutnya, Yura kembali memenangkan penghargaan Emmy Awards dengan kategori Artis Solo Wanita Terbaik dengan karya yang dinominasikan Harus Bahagia, dan penghargaan yang dia peroleh terakhir pada Emmy Awards yakni tahun 2019 dengan kategori Album Pop Terbaik dengan karya nominasi Merakit. Sejak tahun 2015 hingga 2021, Yura selalu masuk ke dalam nominasi Emmy Awards. Hanya saja dia baru bisa memenangkan 4 kategori. Yura bukan hanya mampu membuat namanya masuk ke dalam jajaran para nominasi di ajang penghargaan Emmy Awards saja, tetapi dia juga pernah masuk ke dalam beberapa ajang penghargaan lain. Di antaranya, Indonesian Choice Award pada tahun 2015 sampai 2018, Billboard Indonesian Music Award pada tahun 2020, dan Bandung Music Awards pada tahun 2022, yang juga dimenangkan pada kategori penyanyi solo terpopuler. Di dunia ini tidak ada keberhasilan yang didapatkan dengan cuma-cuma. Semua itu pasti membutuhkan proses yang tidak mudah, dan seringkali kita gagal dalam proses tersebut, sehingga membuat kita berpikir untuk menyerah dan putus asa. Namun di balik banyaknya kegagalan yang kita peroleh, kita mampu menjalani proses menuju kesuksesan. Dari situ, kita belajar untuk menjadi orang yang pantang menyerah dan kuat dalam menghadapi segala masalah yang akan terjadi. Seperti halnya Yura Yunita, wanita lulusan Unpad ini mengawali karirnya sebagai penyanyi sangatlah tidak mudah, di mana saat SMA, dia sudah bisa menciptakan lagu, dan terdapat salah satu produser musik yang tertarik dengan lagu yang Yura ciptakan, dan dia juga menyukai suara Yura yang indah. Karena dia menyukai lagu dan suara Yura, akhirnya dia mengajak Yura untuk ikut agensinya. Tetapi, ketika lagu tersebut akan ditampilkan di atas panggung, produser tersebut meminta orang lain yang tampil di atas panggung, namun tetap menggunakan suara Yura atau biasa disebut dengan lip sync. Dan Yura tetap bernyanyi namun di belakang panggung. Wanita yang terlahir dengan nama Yunita Rahman ini sejak kecil sudah terlihat bakatnya dalam dunia musik, di mana sejak kecil dia memiliki hobi bermain piano dan menyanyi. Yura mulai menekuni karirnya di dunia tarik suara melalui ajang pencarian bakat menyanyi, yaitu The Voice Indonesia tahun 2013 pada musim pertama dengan membawakan lagu Mercy dari Dot. Sepertinya Dewi Fata Morgana berpihak kepada Yura saat itu, karena keempat coach menekan tombol I Want You, dan Yura memilih mendiang Glenn Fredly sebagai coachnya.
Namun langkahnya dalam berjuang mengikuti kompetisi ini harus berhenti pada babak battle, di mana Glenn saat itu memilih Tiara de Gracia untuk tetap berkompetisi. Walaupun Yura tidak bisa lanjut dalam kompetisi The Voice Indonesia, dia tidak menyerah begitu saja. Buktinya pada tahun 2014, dia merilis 2 single lagu perdananya. Single pertama berjudul Balada Sirkus, yang dia ciptakan sendiri. Lagu ini mengisahkan percintaan seorang pemain akrobat dengan kekasihnya. Video klip ini juga disutradarai langsung oleh Yura. Video klip ini digarap dengan sangat unik, yang dibalut sirkus di mana karakter pada video klip ini mencerminkan dirinya sebagai penyanyi wanita solo yang lincah, yang menjadikan keunikan tersebut sebagai identitasnya. Karena album yang dirilisnya sukses, akhirnya dia menggelar konser tunggalnya dengan tema Konser Balada Sirkus pada bulan September 2014. Di tahun yang sama, namun beda bulan, yakni bulan November, Yura kembali merilis singlenya bersama Glenn Fredly yang berjudul Cinta dan Rahasia. Pada masanya lagu ini hits di berbagai radio di Indonesia. Bahkan lagu ini menduduki peringkat teratas tangga lagu di berbagai radio di Indonesia. Di tahun yang sama, yakni tahun 2014, Yura meluncurkan album perdananya bertajuk Yura dan Glenn sebagai produser eksekutif. Album milik Yura masuk ke dalam 6 besar album Indonesia terbaik menurut Rolling Stone Indonesia pada tahun 2014. Selain itu, Yura juga terpilih menjadi salah satu dari 4 kandidat Best Female Singer versi HAI Magazine tahun 2014. Tahun 2014 sebagai tahun kejayaan bagi karir seorang Yura Yunita, karena pada tahun ini dia mampu merilis 3 single lagu, dan single ketiganya berjudul Berawal dari Tatap. Single ketiga ini dia tulis sendiri, dan peluncuran single ini bersama dengan kanal YouTube-nya. Singlenya yang bertajuk Berawal dari Tatap ini memiliki tempat tersendiri di hati seorang Yunita. Karena lagu ini dia ciptakan saat kelas 1 SMA. Dan lagu ini adalah lagu pertama yang dia ciptakan sendiri. Karena merasa belum puas akan pencapaiannya, Yura Yunita kembali merilis album keduanya pada tahun 2018. Album keduanya terdiri dari 3 lagu, yakni Intuisi, Buktikan, dan Harus Bahagia. Di tahun kemarin, yakni tahun 2021, Yura baru saja merilis album ketiganya yang bertajuk Tutur Batin. Album ini terdiri dari 11 lagu. Di antaranya Dunia Tipu-Tipu, Bandung, Tutur Batinku, Hobi Ghosting, Mau Kemana, Roasting, Sudut Memori, Tenang, Duhai Sayang, Oh Lala, Mulai Langkahmu, dan Andai Saja. Ketika diwawancarai oleh wartawan popbella.com pada tahun 2018 mengenai asal-muasal inspirasi yang Yura dapatkan ketika membuat lagu, Yura mengakui bahwa inspirasi bisa didapat dari mana saja, tetapi kebanyakan lagu yang dia ciptakan berasal dari pengalamannya sendiri. Dia merasa jika kita membuat lagu berdasarkan pengalaman sendiri, akan membuat emosi yang terdapat dalam lagunya akan sangat terasa. Dia juga mengaku bahwa membuat lagu merupakan cara dia untuk curhat karena dia bukan orang yang mudah curhat ke orang lain. Di tahun 2019, Yura sempat mengikuti vokal masterclass bersama guru vokal menyanyi Michael Jackson, yaitu Seth Riggs. Meskipun pada saat itu Yura sudah produktif, bahkan sudah memiliki prestasi di bidang musik maupun vokal, tetapi ada satu hal yang membuatnya cemas ketika bernyanyi di atas panggung maupun rekaman, yaitu nada-nada tinggi yang sulit dia capai. Hal inilah yang menjadi motivasinya untuk ikut vokal masterclass. Dan dalam kanal YouTube Vindes, Yura menceritakan pengalamannya diajari vokal oleh Seth Riggs yang sangat disiplin hingga membuat Yura sempat menangis. Untuk mengikuti vokal masterclass itu, Yura harus datang ke Bali dan mengikuti camp selama 5 hari. Dia mengakui bahwa pada les vokal tersebut bukan hanya masalah teknik vokal yang diutamakan, tapi untuk mendalami sebuah teknik justru membuat kita harus membuka luka-luka lama, bisa dibilang seperti psikologi. Pada hari pertama camp, kegiatan yang dilakukan adalah membuka masalah pribadi. Kemudian pada hari kedua, membuka trauma masa lalu.
Alhasil Yura pun dibuat menangis selama 1 jam, begitu pula dengan peserta yang lain. Bagaimana tidak, mereka selalu dipancing pertanyaan-pertanyaan setelah menyanyi. Tetapi karena hal ini membuat Yura mampu untuk mengambil nada tinggi ketika bernyanyi. Berarti dalam bernyanyi kita tidak perlu belajar teknik vokal yang dirasa sulit, karena pada kenyataannya sebuah teknik vokal akan muncul dengan sendirinya. Ketika perasaan ikut hanyut dalam sebuah lagu, seperti halnya Yura yang mampu mengambil nada tinggi yang sebelumnya dia tidak percaya diri dengan kemampuannya. Namun setelah dibuat menangis dengan cara membuka rasa traumanya, dia mampu menggapai nada tinggi itu, dan nada tinggi tersebut merupakan luapan emosi Yura yang selama ini Audio Jungle.